Assalamualaikum sahabat Syifaul Qalbi dan sahabat Asyifa semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa sama-sama hadir dalam satu ruang yang penuh makna, ruang yang insya Allah pilihkan untuk mempertemukan hati-hati yang sedang mencari kebenaran, sedang mencari jalan terbaik menuju cinta yang hakiki, dan sedang menunggu jawaban atas doa-doa panjang yang sering dipanjatkan di sepertiga malam. Pertama-tama izinkan aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kamu semua yang saat ini sedang mendengarkan suara ini. Terima kasih sudah meluangkan waktumu, meski mungkin kamu sedang sibuk, sedang penuh urusan, sedang menghadapi ujian hidup, atau mungkin sedang berada di titik persimpangan dalam hal cinta dan hati. Kehadiranmu di sini bukan hal yang biasa. Kehadiranmu di sini bukan karena kamu sekadar scrolling, lalu tanpa sengaja menemukan video ini. Tidak, sahabatku. Aku yakin ini adalah bagian dari cara Allah menyapamu, Allah yang menggerakkan jarimu, Allah yang menuntun matamu, dan Allah yang membuat hatimu tergerak untuk mengklik tayangan ini. Kamu tahu kenapa? Karena Allah tidak pernah salah dalam menuntun hambanya. Jika kamu berada di sini, berarti ada pesan khusus yang ingin Allah sampaikan kepadamu melalui pembahasan kita hari ini. Dan pesan itu bisa jadi adalah jawaban atas kegelisahanmu selama ini, tentang kenapa hubungan yang kamu jaga berulang kali gagal, tentang kenapa seseorang yang kamu anggap cinta sejati justru pergi, atau bahkan tentang kenapa hatimu sering merasa kosong, meski ada seseorang yang selalu kamu sebut namanya. Hari ini, kita akan sama-sama membicarakan sesuatu yang mungkin cukup menampar, tapi juga akan menenangkan. Kita akan bicara tentang tanda-tanda ketika Allah sebenarnya sedang menjauhkanmu dari cinta palsu, agar kamu bisa lebih dekat kepada jodoh sejati yang sudah Allah siapkan. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin ajak kamu dulu untuk melakukan sesuatu yang sederhana tapi penuh energi positif. Aku ingin kamu tulis angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk doa bersama, simbol energi baik, sekaligus tanda syukur kita kepada Allah. Kenapa angka 77? Karena angka itu bisa jadi simbol pengingat bahwa rahmat Allah itu luas tanpa batas. Dan kita sedang bersepakat untuk saling menguatkan dengan energi positif. Jadi yuk, tulis angka 77 di komentar, dan niatkan itu sebagai doa agar hatimu dikuatkan, perjalanan cintamu diberkahi, dan langkahmu dipertemukan dengan yang Allah ridhai. Sekarang mari kita kembali ke inti. Sahabatku, pernahkah kamu merasa bahwa apa yang kamu sebut cinta ternyata hanya ilusi? Pernahkah kamu merasa begitu yakin bahwa seseorang adalah jodohmu, tapi kenyataan justru berkata sebaliknya? Kalau iya, tenang saja, kamu tidak sendirian. Banyak orang yang pernah berada di posisi yang sama. Banyak yang merasa sudah berada di jalan yang benar, tapi ternyata Allah menghadirkan sesuatu yang membuatnya harus berhenti, harus mundur, bahkan harus melepaskan. Dan di saat itu banyak yang bertanya, kenapa ya Allah? Kenapa Engkau ambil dia dari hidupku? Bukankah aku sudah mencintainya sepenuh hati? Pertanyaan itu manusiawi, namun seringkali kita lupa bahwa Allah tidak pernah salah dalam mengambil keputusan. Jika sesuatu diambil dari hidupmu, berarti ada yang lebih baik yang sedang dipersiapkan. Jika seseorang dijauhkan darimu, berarti ada orang lain yang lebih tepat yang akan datang menggantikan. Dan tugas kita hanyalah mempercayai rencana Allah. Nah, di bagian pertama ini, kita akan membahas tentang dua tanda awal ketika Allah sedang menjauhkanmu dari cinta palsu. Tanda ini begitu jelas, namun seringkali kita pura-pura tidak sadar, karena hati kita terlanjur buta oleh rasa suka dan keinginan untuk memiliki. Tanda pertama adalah ketika kehadiran seseorang justru menjauhkanmu dari Allah. Sahabatku, coba renungkan sejenak. Ketika kamu dekat dengan Dia, apakah ibadahmu semakin baik atau justru semakin menurun? Apakah hatimu semakin tenang mengingat Allah, atau malah lebih sering lalai karena sibuk memikirkan Dia? Jika jawabannya adalah yang kedua, maka berhati-hatilah. Allah mungkin sedang menunjukkan bahwa hubungan itu bukan jalan menuju ridha-Nya. Ingat, cinta sejati tidak akan membuatmu menjauh dari Allah. Cinta sejati justru akan mendorongmu lebih rajin berdoa, lebih tekun beribadah, dan lebih kuat menjaga hati. Tanda kedua adalah ketika hubungan yang kamu jalani penuh dengan drama yang tidak berkesudahan. Masalah kecil bisa jadi besar, salah paham menjadi pertengkaran, dan seakan-akan tidak ada satu hari pun yang bisa berjalan tanpa luka. Padahal hubungan yang Allah ridai itu seharusnya penuh dengan keberkahan dan ketenangan. Bukan berarti tidak ada masalah, tetapi masalah yang ada bisa dihadapi bersama, bukan malah menghancurkan. Jika hubunganmu hanya penuh air mata, mungkin itu tanda bahwa Allah sedang memintamu untuk berhenti. Sahabatku,
Aku tahu melepas itu sulit. Aku tahu berhenti itu menyakitkan. Tapi percayalah, Allah tidak pernah memintamu meninggalkan sesuatu kecuali Dia akan menggantinya dengan yang lebih baik. Sekarang aku ingin ajak kamu untuk sedikit berinteraksi. Tulis di kolom komentar, tanda mana yang paling sering kamu rasakan. Apakah tanda pertama bahwa ibadahmu menurun saat bersamanya? Atau tanda kedua, hubunganmu penuh dengan drama dan masalah yang tiada akhir? Jujur saja, karena dari kejujuran itu kita bisa belajar bersama, saling menguatkan, dan menemukan jawaban dari perjalanan hati masing-masing. Sahabat, bagian pertama ini adalah fondasi agar kita bisa lebih peka terhadap isyarat Allah. Kita tidak sedang berbicara tentang sekadar cinta biasa. Kita sedang bicara tentang bagaimana Allah menjaga hati kita dari cinta palsu, agar tidak salah melangkah. Jangan pernah anggap kecil tanda-tanda ini, karena bisa jadi inilah cara Allah menyelamatkanmu dari kehancuran yang lebih besar di masa depan. Dan inilah keindahan rencana Allah. Ketika Dia menjauhkanmu dari sesuatu, itu bukan karena Dia ingin menyiksamu. Justru karena Dia ingin menyelamatkanmu. Dia ingin kamu menyadari bahwa apa yang kamu genggam sekarang mungkin bukan yang terbaik. Dia ingin kamu menyiapkan ruang yang kosong, agar nanti bisa diisi oleh cinta sejati yang benar-benar mendekatkanmu kepadanya. Bagian pertama ini kita akhiri dengan sebuah renungan. Bayangkan jika semua yang kamu perjuangkan sekarang ternyata hanyalah cinta palsu, apakah kamu rela? Apakah kamu siap menghabiskan waktu dengan orang yang salah? Hanya karena kamu takut kesepian? Atau justru kamu ingin menaruh harapan kepada Allah? Dan yakin bahwa jodoh sejati akan datang di waktu yang paling tepat? Sahabatku, inilah waktunya kita memilih. Apakah kita ingin terus memaksa bersama yang salah? Ataukah kita ingin bersabar menunggu yang Allah pilihkan? Jika kamu memilih yang kedua, insya Allah kamu sedang berada di jalan yang benar. Dan jangan lupa, tulis angka 77 di komentar sebagai simbol bahwa kamu siap melepaskan cinta palsu, siap menerima rencana Allah, dan siap menyambut jodoh sejati yang akan datang. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas tanda-tanda berikutnya yang tidak kalah penting. Jadi tetap bersama kami, karena perjalanan ini akan membuka matamu lebih lebar, bahwa cinta sejati itu bukan sekadar rasa, tapi adalah anugerah dari Allah yang akan mendekatkanmu kepada surganya. Sahabat Syifal Qalbi dan sahabat Asyifa yang dirahmati Allah, kita sudah membahas 2 tanda penting di bagian pertama. Dan aku yakin, sebagian dari kamu pasti ada yang merasa tersentuh, mungkin ada yang merasa, wah, ternyata aku sedang ada di tanda pertama. Atau mungkin ada yang bilang, Masya Allah, ternyata tanda kedua ini sangat mirip dengan apa yang aku alami. Sekarang mari kita lanjutkan perjalanan hati ini. Karena Allah tidak pernah memberi setengah tanda saja. Ketika Dia ingin menyelamatkanmu, Dia akan memberi sinyal demi sinyal agar kamu lebih peka, agar kamu bisa segera sadar, dan agar kamu tidak terlalu lama berada dalam lingkaran yang salah. Di bagian kedua ini, kita akan masuk ke tanda ketiga dan tanda keempat. 2 tanda yang akan semakin membuka mata hati kita, bahwa cinta palsu itu memang harus segera dilepaskan, supaya cinta sejati bisa datang menggantikannya. Tanda ketiga, tidak dihargai dan selalu merasa direndahkan. Sahabatku, mari kita renungkan sejenak. Apa arti dari sebuah cinta kalau kamu selalu menjadi pihak yang berjuang sendirian? Apa gunanya sebuah hubungan kalau yang kamu dapatkan hanyalah luka, hanya cemoohan, hanya rasa tidak dihargai? Tanda ketiga yang Allah berikan ketika Dia sedang menjauhkanmu dari cinta palsu adalah ketika kamu tidak dihargai. Bisa jadi kamu sudah memberikan segalanya. Kamu sudah berkorban tenaga, waktu, bahkan air mata. Kamu sudah melakukan yang terbaik agar hubungan itu bertahan. Tapi apa balasannya? Kamu justru diremehkan. Kamu selalu dianggap kurang. Dan seakan-akan semua yang kamu lakukan tidak pernah cukup. Ingat sahabatku, jodoh sejati tidak akan memperlakukanmu seperti itu. Jodoh sejati akan menghargai sekecil apapun usaha yang kamu lakukan. Jodoh sejati akan membuatmu merasa berharga, bukan merasa sia-sia. Jadi kalau kamu merasa terus-menerus tidak dihargai, bisa jadi Allah sedang ingin membuka matamu, agar kamu berhenti menaruh cinta pada tempat yang salah. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak kamu merasa seperti itu? Kamu yang selalu mengalah, kamu yang selalu berusaha, tapi justru kamu juga yang selalu dianggap salah. Jika iya, mungkin itu bukan cinta. Itu hanya keterikatan yang palsu. Dan Allah sedang mengingatkanmu untuk segera pergi sebelum hatimu hancur lebih dalam lagi. Sekarang, aku ingin ajak kamu untuk sedikit berinteraksi lagi.
Kalau kamu pernah berada di posisi ini, jangan malu. Tulis di komentar, "Aku pernah, tapi aku belajar." Tulis itu sebagai doa bahwa kamu sudah melewati masa sulit itu, atau sebagai niat bahwa kamu akan segera keluar dari situasi yang menyakitkan. Percayalah, semakin kamu jujur pada dirimu sendiri, semakin cepat Allah akan tunjukkan jalan keluar. Tanda keempat, hati yang tetap kosong. Meski bersama sahabat, ini tanda yang sering tidak disadari. Banyak orang yang mengira bahwa asal punya pasangan, asal ada seseorang yang bisa diajak bicara, berarti sudah bahagia. Padahal kenyataannya tidak begitu. Ada banyak orang yang punya pasangan, tapi hatinya tetap hampa. Ada banyak orang yang selalu komunikasi setiap hari, tapi tetap merasa kesepian. Tanda keempat, ketika Allah sedang menjauhkanmu dari cinta palsu, adalah ketika kamu merasa kosong meski bersama. Coba kamu rasakan, apakah selama ini kamu benar-benar bahagia saat bersamanya, atau sebenarnya hanya pura-pura bahagia? Apakah kehadirannya benar-benar mengisi hatimu dengan ketenangan, atau justru hanya mengisi waktumu dengan kebisingan? Allah ingin mengajarkan sesuatu, bahwa bersama orang yang salah, hatimu tidak akan pernah benar-benar terisi. Kamu akan tetap merasa ada yang hilang, meski setiap hari mendengar suaranya. Kamu akan tetap merasa ada ruang kosong, meski setiap hari bertemu dengannya. Kenapa? Karena hati yang kosong itu hanya bisa diisi oleh Allah dan oleh orang yang memang Allah pilihkan sebagai jodoh sejatimu. Kalau kamu sering merasa hampa meski ada pasangan, bisa jadi itu adalah peringatan. Itu tanda bahwa Allah ingin kamu berhenti memaksakan cinta palsu. Karena jika kamu memaksa, hatimu akan semakin lama semakin hancur. Tapi kalau kamu berani berhenti, Allah akan menggantinya dengan ketenangan yang selama ini kamu cari. Sekarang aku ingin ajak kamu melakukan refleksi kecil. Tutup mata sejenak, tarik napas dalam, lalu tanyakan pada dirimu, apakah aku benar-benar bahagia bersamanya? Jika jawabannya tidak, maka itu adalah tanda yang tidak boleh kamu abaikan. Dan seperti biasa, aku ingin kamu ikut menguatkan energi positif kita bersama. Tuliskan angka 77 sekali lagi di komentar, niatkan sebagai doa agar Allah menghapus kekosongan hatimu dan menggantinya dengan ketenangan bersama jodoh sejati yang Allah pilihkan. Interaksi dan sahabatku, tanda ketiga dan tanda keempat ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Jangan salah paham. Ketika Allah membuatmu merasa tidak dihargai, itu bukan berarti Allah ingin kamu merasa rendah diri. Justru itu adalah tanda agar kamu sadar bahwa kamu berharga dan kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Dan ketika Allah membuatmu merasa kosong meski bersama seseorang, itu bukan karena Allah ingin membuatmu kesepian. Justru itu adalah cara Allah mengingatkanmu bahwa hatimu tidak boleh bergantung pada manusia. Hatimu hanya boleh bergantung pada Allah. Dan hanya dengan orang yang tepat, hatimu akan terasa penuh meski tidak selalu bersama secara fisik. Mari kita ambil contoh. Bayangkan ada seseorang yang selalu mendekatkanmu pada Allah. Setiap kali kamu lemah, dia mengingatkanmu untuk berdoa. Setiap kali kamu jatuh, dia menuntunmu untuk kembali kepada Allah. Meskipun kalian tidak sering bertemu, meskipun komunikasi tidak setiap saat, tapi hatimu selalu merasa penuh. Nah, itulah tanda-tanda kehadiran jodoh sejati. Sedangkan cinta palsu justru sebaliknya. Dia bisa ada setiap hari di sampingmu, tapi hatimu tetap terasa sepi. Dia bisa selalu hadir di layar ponselmu, tapi hatimu tetap tidak tenang. Itu artinya Allah sedang memberi sinyal bahwa kamu harus segera berhenti. Sahabatku, aku tahu ini berat. Aku tahu tidak mudah untuk melepas. Tapi ingatlah, kita bukan sedang bicara tentang rasa sesaat. Kita sedang bicara tentang masa depan, tentang ketenangan, tentang ridha Allah, dan tentang surga yang kita harapkan. Transisi menuju bagian ketiga. Sampai di sini, kita sudah membahas 4 tanda. 2 di bagian pertama, dan 2 lagi di bagian kedua ini. Semoga hatimu semakin terbuka, semoga telingamu semakin peka, dan semoga langkahmu semakin mantap untuk tidak terjebak dalam cinta palsu. Di bagian ketiga nanti, kita akan membahas tanda terakhir yang sering kali menjadi penentu. Tanda yang kalau kamu rasakan, berarti memang Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah. Kita juga akan masuk ke penutup, ke kesimpulan yang akan merangkum perjalanan hati kita dari awal sampai akhir. Sebelum kita lanjut, aku ingin mengingatkan sekali lagi, jangan pernah lelah menulis angka 77 di komentar. Karena setiap kali kamu menulis itu,
Kamu sedang menyalurkan energi positif, sedang berdoa dalam diam, dan sedang ikut menguatkan saudaramu yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Dan jangan lupa juga untuk berbagi, karena siapa tahu, lewat satu tombol share dari kamu, Allah menuntun orang lain untuk menemukan jawabannya. Sahabatku, sampai di sini dulu bagian kedua kita. Mari siapkan hati untuk bagian ketiga yang akan membuka lebih dalam lagi, dan akan mengantarkanmu kepada pemahaman bahwa cinta sejati itu bukan sekadar rasa, tapi anugerah dari Allah yang datang di waktu yang paling tepat. Sahabat Syifaul Qalbi dan sahabat Ashifa yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah, kita sudah melewati 4 tanda yang begitu jelas. Tanda pertama dan kedua ada di bagian awal. Tanda ketiga dan keempat sudah kita renungkan bersama di bagian kedua. Sekarang tibalah kita pada tanda kelima, tanda terakhir, tapi justru tanda yang paling menenangkan hati, tanda yang biasanya menjadi kunci untuk memahami bahwa Allah memang sedang menjauhkanmu dari cinta palsu, agar kamu bisa mendekati jodoh sejatimu. Tanda kelima, ketenangan. Setelah melepaskan. Sahabatku, pernahkah kamu mengalami ini? Saat kamu masih berada dalam hubungan yang salah, hatimu penuh kegelisahan, kamu sulit tidur, sulit makan, bahkan ibadah pun terasa hambar. Tapi ketika akhirnya kamu berani memutuskan untuk melepaskan, meski awalnya terasa sakit, lama-kelamaan justru kamu merasakan ketenangan yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Itulah tanda kelima. Allah memberikan ketenangan setelah kamu berani meninggalkan cinta palsu. Inilah bukti bahwa Allah tidak pernah meminta kita meninggalkan sesuatu kecuali Dia ingin menggantinya dengan yang lebih baik. Awalnya mungkin kamu menangis setiap malam. Awalnya mungkin kamu merasa sendirian. Awalnya mungkin kamu merasa kehilangan arah, tapi perlahan, hari demi hari, kamu mulai terbiasa. Kamu mulai bisa tersenyum lagi. Kamu mulai bisa menikmati hidup tanpa harus bergantung pada seseorang yang selama ini hanya membuatmu lelah. Dan itulah pertanda bahwa Allah sedang menyembuhkan hatimu, sedang menyiapkan ruang baru untuk diisi dengan cinta yang lebih indah, cinta yang sejati. Allah berfirman dalam Al-Quran, bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi ketika kamu berani meninggalkan yang salah, Allah pasti akan menghadirkan kemudahan, ketenangan, dan kedamaian yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Mengapa ketenangan itu hadiah dari Allah, sahabatku? Ketenangan itu adalah hadiah. Hadiah dari Allah karena kamu sudah berani taat kepadanya, karena kamu sudah berani memilih jalan yang Allah ridai, meski hati dan nafsumu awalnya menolak. Allah tahu betapa beratnya hatimu saat harus melepas. Allah tahu betapa perihnya rasamu saat harus berpisah. Tapi Allah juga tahu, tanpa pelepasan itu, kamu tidak akan pernah bisa bertemu dengan yang sejati. Maka Allah beri hadiah berupa ketenangan. Ketenangan itu adalah tanda bahwa Allah sedang berkata, "Tenanglah, aku bersamamu. Aku akan ganti dengan yang lebih baik." Bayangkan jika kamu tidak pernah merasa tenang setelah melepaskan. Bayangkan jika hatimu tetap gelisah, tetap sakit, tetap hancur. Kamu mungkin akan terus meragukan keputusanmu. Kamu mungkin akan terus kembali ke jalan yang salah. Tapi karena Allah sayang padamu, Dia tidak membiarkanmu. Dia langsung menyembuhkan hatimu dengan rasa damai, yang tiba-tiba hadir setelah kamu berani berhenti. Itulah bukti cinta Allah. Itulah tanda bahwa Dia sedang mempersiapkan jodoh sejatimu. Kisah reflektif, aku ingin ceritakan sedikit gambaran sederhana. Ada seorang sahabat yang sudah lama sekali menjalin hubungan. Dia merasa orang itu adalah segalanya. Dia sudah mengorbankan banyak hal. Tapi anehnya, semakin lama hubungan itu berjalan, semakin sering ia menangis. Semakin sering ia merasa kosong. Sampai akhirnya Allah memberikan kekuatan untuk melepaskan. Awalnya memang berat, bahkan dia merasa tidak sanggup. Tapi perlahan, hari-harinya berubah. Yang tadinya penuh tangisan, berubah menjadi ketenangan. Yang tadinya penuh kegelisahan, berubah menjadi doa yang menenangkan. Sampai akhirnya, beberapa tahun kemudian, Allah pertemukan dia dengan seseorang yang benar-benar menghargai, yang benar-benar membawa ketenangan, yang benar-benar mendekatkannya kepada Allah. Sahabatku, inilah bukti nyata bahwa ketika Allah menjauhkanmu dari cinta palsu, Dia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah. Dan hadiah pertama yang Dia berikan adalah ketenangan, interaksi untuk energi. Sekarang aku ingin ajak kamu kembali untuk berinteraksi. Jika kamu sedang merasakan tanda kelima ini, jika kamu sedang berada di fase setelah melepaskan, dan kamu mulai merasakan ketenangan, tuliskan di komentar, "Aku merasakan damai dari Allah." Tulis itu sebagai doa syukurmu.
Dan jangan lupa tulis juga angka 77 di komentar. Niatkan sebagai bentuk energi positif, sebagai doa bersama agar Allah terus menjaga hati kita, agar Allah terus memberikan ketenangan, dan agar Allah segera mempertemukan kita dengan jodoh sejati yang sudah Dia tetapkan. Mari kita rangkai semua tanda yang sudah kita bahas dari awal. Tanda pertama, hubungan itu menjauhkanmu dari Allah. Tanda kedua, hubungan itu penuh dengan drama yang melelahkan. Tanda ketiga, kau tidak pernah dihargai. Tanda keempat, hatimu tetap kosong meski bersama. Dan tanda kelima, kamu merasakan ketenangan setelah berani melepaskan. Sahabatku, jika salah satu saja tanda itu sudah kamu rasakan, itu cukup untuk menjadi bahan renungan. Tapi jika beberapa tanda sekaligus hadir dalam hidupmu, maka itu adalah panggilan kuat dari Allah agar kamu segera berhenti dan kembali kepadanya. Menguatkan hati untuk melangkah. Aku tahu keputusan ini tidak mudah. Banyak orang yang sudah tahu tanda-tandanya, tapi masih tetap bertahan. Kenapa? Karena takut sendirian, takut kehilangan, atau takut tidak akan ada yang menggantikan. Tapi ingatlah, sahabatku, Allah tidak pernah menciptakan rasa takut dalam hati seorang mukmin kecuali untuk kebaikan. Jika kamu takut melepaskan, berarti kamu masih terlalu bergantung pada manusia. Jika kamu yakin pada Allah, maka kamu tidak akan takut. Karena kamu tahu, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Beranilah melangkah, beranilah memilih jalan yang Allah ridai. Karena hanya dengan itu, kamu akan sampai kepada jodoh sejatimu. Menuju kesimpulan. Sahabat, sekarang kita sudah lengkap membahas 5 tanda ketika Allah sedang menjauhkanmu dari cinta palsu menuju jodoh sejati. Semoga hatimu semakin yakin, semoga langkahmu semakin kuat, dan semoga doamu semakin tulus hanya kepada Allah. Di bagian terakhir nanti, kita akan masuk ke kesimpulan. Kita akan merangkum semua tanda ini menjadi satu pesan besar. Pesan yang insya Allah akan menenangkan hatimu, menguatkan langkahmu, dan membuatmu semakin percaya bahwa rencana Allah itu selalu yang terbaik. Jangan lupa, sekali lagi aku ajak kamu untuk menuliskan angka 77 di komentar. Karena dengan itu kita sedang sama-sama menyalurkan energi positif, sedang sama-sama berdoa dalam diam, dan saling menguatkan satu sama lain. Bersiaplah, karena di bagian kesimpulan nanti, kita akan benar-benar menutup perjalanan ini dengan doa, renungan, dan motivasi yang akan membuatmu lebih yakin bahwa jodoh sejati itu pasti datang di waktu yang Allah pilihkan. Sahabat Syifaul Qalbi dan sahabat Ashifa yang insya Allah selalu dalam kasih sayang Allah, kita sudah menempuh perjalanan panjang bersama. Dari bagian pertama hingga bagian ketiga, kita telah menyingkap satu demi satu tanda ketika Allah sedang menjauhkanmu dari cinta palsu, agar kamu bisa semakin dekat dengan jodoh sejati yang Dia tetapkan. Mari kita duduk sejenak, tenangkan hati, dan renungkan kembali seluruh pembahasan kita. Karena kesimpulan ini bukan hanya rangkuman kata, tetapi juga sebuah pesan untuk hatimu, pesan yang semoga menjadi penguat ketika kamu merasa lemah, menjadi cahaya ketika kamu merasa gelap, dan menjadi jawaban ketika kamu merasa bingung. Rangkuman tanda-tanda kita telah belajar bersama bahwa cinta palsu selalu punya ciri. Allah tidak membiarkanmu terjebak tanpa tanda. Dia selalu memberi sinyal agar kamu sadar dan segera berhenti. Tanda pertama, hubungan itu menjauhkanmu dari Allah. Jika kehadirannya membuatmu lalai, maka itu bukan cinta sejati. Tanda kedua, hubungan itu penuh drama dan pertengkaran tanpa ujung. Jika kebahagiaan selalu lebih kecil daripada luka, itu pertanda Allah ingin kamu berhenti. Tanda ketiga, kamu tidak dihargai. Jodoh sejati tidak akan membuatmu merasa rendah, tapi membuatmu berharga. Tanda keempat, hatimu tetap kosong meski bersama. Cinta sejati akan membuatmu penuh meski jauh. Cinta palsu membuatmu hampa meski dekat. Tanda kelima, setelah melepaskan, Allah berikan ketenangan. Inilah hadiah darinya, tanda bahwa kamu sedang menuju jodoh sejatimu. Sahabatku, kelima tanda ini adalah bukti nyata bahwa Allah sangat menyayangimu. Allah tidak ingin kamu terus berada di jalan yang salah. Allah tidak ingin hatimu hancur karena cinta yang palsu. Allah ingin kamu kuat, ingin kamu sabar, dan ingin kamu percaya kepadanya. Mengapa Allah menjauhkanmu dari yang salah? Mungkin kamu pernah bertanya, kenapa ya Allah, Engkau ambil dia dari hidupku? Kenapa Engkau pisahkan aku darinya?
Jawabannya sederhana, karena Allah tahu sesuatu yang tidak kamu tahu. Allah melihat sesuatu yang tidak kamu lihat. Bisa jadi, orang yang kamu anggap jodoh sejatimu sebenarnya adalah sumber luka terbesar di masa depanmu. Bisa jadi, orang yang kamu perjuangkan mati-matian sebenarnya akan membuatmu jauh dari Allah. Allah tidak ingin itu terjadi, maka Dia menjauhkanmu. Bukan karena Dia ingin menyiksamu, tapi karena Dia ingin menyelamatkanmu. Bayangkan jika Allah biarkan kamu terus bersama cinta palsu itu. Mungkin kamu akan terus menumpuk dosa. Mungkin kamu akan terus menangis dalam sepi. Mungkin hidupmu akan penuh kebohongan, penuh luka, penuh kehancuran. Maka bersyukurlah ketika Allah menjauhkanmu dari yang salah, karena itu tanda cinta Allah. Itu tanda bahwa Dia ingin kamu mendapatkan yang lebih baik, yang sejati, yang benar-benar membawa kedamaian untuk hatimu. Jodoh sejati adalah jalan menuju Allah, sahabatku. Jodoh sejati bukan sekadar tentang siapa yang membuatmu tertawa, bukan sekadar tentang siapa yang membuatmu merasa berbunga-bunga. Jodoh sejati adalah tentang siapa yang membuatmu semakin dekat dengan Allah. Jika kehadirannya membuatmu semakin rajin beribadah, semakin taat, semakin sabar, dan semakin bersyukur, maka itulah tanda jodoh sejati. Jika kehadirannya membuatmu merasa tenang, meski kalian tidak selalu bersama, maka itulah tanda jodoh sejati. Jika kehadirannya membuatmu yakin bahwa surga adalah tujuan bersama, maka itulah tanda jodoh sejati. Dan ingatlah, jodoh sejati tidak akan datang sebelum waktunya. Jodoh sejati tidak akan hadir kalau hatimu masih penuh dengan cinta palsu. Karena itu Allah membersihkan hatimu terlebih dahulu. Allah menjauhkanmu dari yang salah, agar nanti kamu siap menerima yang benar. Refleksi untuk hati. Sekarang mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini kita sudah benar-benar siap untuk jodoh sejati? Ataukah kita masih terikat dengan cinta palsu? Kalau hatimu masih sakit karena ditinggalkan, tenanglah. Itu artinya Allah sedang membersihkan hatimu. Kalau kamu masih sering menangis karena cinta yang salah, bersabarlah. Itu artinya Allah sedang menguatkanmu. Kalau kamu mulai merasa tenang setelah melepaskan, bersyukurlah. Itu artinya Allah sudah menyiapkan seseorang yang lebih baik untukmu. Sahabatku, jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa Allah meninggalkanmu. Justru ketika kamu merasa sendirian, sebenarnya Allah sedang paling dekat denganmu. Ajakan interaktif untuk energi positif. Aku ingin kita sama-sama kuat. Aku ingin kita sama-sama yakin. Karena itu, sekali lagi aku ajak kamu untuk tuliskan angka 77 di komentar. Tulis itu sebagai simbol doa, simbol kekuatan, dan simbol energi positif. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku ridha Engkau jauhkan aku dari cinta palsu. Ya Allah, aku ikhlas Engkau bersihkan hatiku. Ya Allah, aku siap menyambut jodoh sejati yang Engkau pilihkan." Tuliskan juga pengalamanmu. Tanda mana yang paling sering kamu alami? Tanda mana yang paling menyentuh hatimu? Dengan berbagi, kamu bukan hanya menenangkan dirimu sendiri, tapi juga bisa menenangkan hati saudaramu yang lain. Doa dan penegasan sahabat Syifaul Qalbi dan sahabat Asyifa. Sebelum kita benar-benar menutup perjalanan ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati. Jika kami sedang berada dalam cinta palsu, jauhkanlah kami. Jika kami sedang bersama orang yang salah, pisahkanlah kami dengan cara terbaik. Jika hati kami masih terikat dengan sesuatu yang Engkau benci, lepaskanlah dengan penuh kelembutan, dan gantikanlah ya Allah, dengan cinta sejati yang Engkau ridai. Cinta yang membuat kami semakin dekat denganmu. Cinta yang membuat kami semakin sabar, semakin taat, dan semakin bersyukur. Cinta yang akan membawa kami menuju surgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Pesan penutup sahabatku, cinta sejati itu nyata. Tapi ia hanya bisa datang jika kita percaya pada Allah, sabar menunggu, dan berani melepaskan yang palsu. Jangan takut kehilangan, karena tidak ada yang hilang di jalan Allah. Jangan takut sendirian, karena Allah selalu menemani. Dan percayalah, saat jodoh sejatimu datang, kamu akan tahu, hatimu akan merasa penuh, hidupmu akan terasa ringan, ibadahmu akan semakin kuat, dan kamu akan bersyukur karena pernah dijauhkan dari yang salah. Terima kasih sudah menemani perjalanan panjang ini. Terima kasih sudah menyimak dengan hati. Semoga setiap kata yang terucap menjadi cahaya dalam hidupmu, menjadi penguat dalam langkahmu, dan menjadi doa yang menuntunmu menuju cinta sejati yang Allah ridai. Jangan lupa untuk klik like,
share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari pesan ini. Dan teruslah tulis angka 77 di komentar agar energi positif ini tidak berhenti hanya di sini, tetapi terus menyebar menjadi doa bersama dan menjadi bukti bahwa kita semua siap menerima jodoh sejati dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.